فسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Satu kali lagi, satu ayat lagi, satu surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا والفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع Fa-nya pendek. Innama tu'aduna lawaqi'. إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت
وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ونتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا نجعل الأرض كفاتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي بشرر كالقصر
كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Terima kasih tilawahnya. Mudah-mudahan murojaah kita mengulangi bacaan ini menjadi bagian daripada ibadah kita dan diberikan pahala dan diberikan kelancaran, kemudahan dalam membaca, dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita baca. Sedikit mungkin perlu kita baca yang telah kita baca tadi terjemahnya. Yes. Silakan Bu Ibu
buka dalam surat yang tadi Al-Insan halaman 579 ayat 22 ayat 23. Coba sampai terakhir terjemahnya saja. Gantian silakan Ibu. Itu siapa yang paling belakang sini masih kosong, kasihan nanti kalau masuk angin bahaya. Silakan. Sesungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad secara berhasil. Iya, lanjut. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Iya, terus. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Iya, terus. Halaman 580 ayat 26. Dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Terus. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia Iya. dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakang. Iya, terus. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persediaan tubuh mereka. Mm-mm. Tapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka. Iya. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Maka siapa yang mendaki kebaikan bagi dirinya tentu mengambil jalan menuju Tuhannya. Iya, terus. Tetapi kamu tidak mampu menemui jalan itu kecuali apabila Allah menghendaki Allah. Mm-mm. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Iya. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya surga. Adapun bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih. Iya, jadi ayat yang kita baca, salah satu ayat-ayat yang kita baca tadi maknanya seperti itu. Allah turunkan kitab, ya kan? Tapi kita disuruh sabar dengan hukum-hukum Allah itu. Jangan ikuti, jangan taati orang yang berbuat dosa dan membuat kekafiran. Ingat pada Allah, sebut namanya pagi petang, ya kan gitu. Jadi Bapak harus sabar. Kalau ada yang teriak-teriak jangan ikutin teriak, kan gitu kan? Gitu. Ya, jadi kalau ada yang joget-joget jangan ikut joget, biar diwakili, kan gitu ya. Itu lagi hari apa namanya proklamasi. Kan. Kalau ada orang jalan-jalan juga jangan ikut jalan-jalan, biar diwakili. Ya, gitu. Jadi sabar Bapak ya. Jangan ikutin yang ikut jalan-jalan. Kita cukup di sini aja makan yang enak ya. Kalau ada yang ikut berdosa jangan ikut dosa. Ada yang bakar-bakar jangan ikutin orang yang bakar-bakar. Wong demo kok bawa molotov, bom molotov ya. Mau gitu, jangan ikuti gitu ya. Itu bahaya. Merugikan diri sendiri dan orang banyak. Kalau sudah gedung-gedung dibakar itu biayanya berapa? Di kampung saya di Kediri Kabupaten Kota dibakar DPRD-nya, Kapolresnya. Itu kalau membangun tidak cukup 100 miliar. Gitu. Kalau 2 gedung itu jadi 200 miliar. Jadi itu yang dirugikan masyarakat. Nah, uang mestinya untuk makan-makan, untuk jalan dibuat untuk gedung lagi, bangun gedung lagi. Ada yang ikut nggak kemarin? Bali ikut ya. Lah kemarin bawa korek api dia pakai apa tuh? Bukan gitu ya. Begitu tiba ya. Begitu. Makanya kalau punya uang jangan disimpan ya, nanti diambil orang kan ya. Begitu. Bapak kalau punya brankas jangan disimpan di dalam rumah ya, seperti rumah ustadz ya kan begitu. Begitu buat beli tanah, buat pesantren kan gitu. Makanya diambil orang banyak-banyak gitu ya. Begitu. Ini jadi berkembang banyak zikir pagi dan petang biar nggak kena pengaruh negatif. Ya, waktu malam sujud, tasbih. Tapi banyak orang yang ingin cepet-cepet, kan? Ya kan ingin cepet-cepet. Misalnya bapak-bapak punya sekolah, ada kepala sekolahnya, ada wakil kepala sekolah, gitu kan? Yang wakilnya ini kebelet ingin jadi kepala sekolah, akhirnya kepala sekolahnya dipitnah, kan gitu ya? Mau gitu, bukunya dinaikin harganya, makanannya dinaikin, makanannya iurannya. Oh ini kepala sekolahnya gak beres ini, nah, gitu kan? Copot aja, biar wakilnya kepala sekolah naik jadi kepala sekolah. Itu nggak boleh. Bapak ada nggak jadi kepala sekolah di sini? Hati-hati kalau ada punya wakil ya. Begitu bahaya. Begitu. Diam-diam menghanyutkan, diam-diam menjerumuskan. Nggak boleh begitu ya. Jangan ikuti seperti itu. Sabar jadi wakil kepala
sekolah gitu. Nanti kalau wakil kepala sekolah nunggu, ya kan, kepala sekolah mati, ya udah ganti wakil kepala sekolah naik jadi kepala sekolah begitu. Jangan macam-macam Bapak kalau jadi wakil saya ya, gitu. Jadi kualat nanti ya. Ini peringatan dari Allah, ya kan. Banyak orang yang lupa, ingin buru-buru. Ya, qaumun, ya kan, innakum qaumun tastajilun. Ya, tastajilun. Kalian kaum yang suka tergesa-gesa. Makanya saya pesankan untuk kita semuanya, tetap kita dalam koridor, ya kan, agama Allah, Quran dan hadis, rajin ke masjid, rajin bergaul, beradaptasi, bermuamalah, bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya. Walaupun Bapak di sini ngontrak, ada yang ngontrak atau yang punya rumah? Siapa yang ngontrak? Masih ngontrak? Ada enggak? Nah, ngontrak, ya kan? Ada yang punya rumah sendiri? Pak Ali punya rumah sendiri? Punya RT? Punya RW? Nama Pak RW-nya siapa? Oh, ini yang buat permasalahan di sini nih. Begitu, warga saya ini nggak kenal sama gua. Kan gitu, akhirnya dicurigai teroris nanti ya. Gurunya siapa? Ustadz Nur Yasin lah. Begitu, jenggotnya panjang pendek Ustadz Alman kalau begitu. Kan gitu. Ya ini Pak Ali ini lama-lama jenggotnya lebih panjang daripada saya ini, coba lihat tuh. Begitu. Lo belum jumbo ya? Oh, belum balik. Ya udah. Begitu. Ini penting ya. Jadi kenal tetangga, kenal Pak RW. Nama Pak RW tahu nggak? Namanya Pak RW? Kenal. Istrinya? Siapa namanya? Saya mau kenal Bu RW namanya. Gitu ya. Kenalin begitu lah. Kalau ada orang baik kenalin, jangan orang jahat dikenalin. Udah kenal orang baik, kenal orang jahat. Yang baik diikuti, yang jahat tidak diikuti. Bahkan dilaporkan ke Pak Polisi. Begitu ya. Ini penting ya. Jadi penting ini sebagai peringatan bagi orang yang ingin kebaikan, ambil peringatan ini begitu. Dan kita berdoa semoga Allah masukkan kita ke dalam orang-orang yang dirahmati Allah. Yudkhilu may yasha fi rahmatih. Allah memasukkan siapa yang Dia kehendaki dalam rahmatnya. Maksudnya surganya. Dan oleh Allah orang-orang yang zalim itu disediakan siksaan yang pedih. Nah, begitu. Makanya kita harus ingat ayat yang kita baca, terjemahnya juga dipahami supaya kita paham apa yang dikatakan Allah untuk kita. Jangan sampai Quran dibaca lewat saja tapi nggak ngerti maknanya. Yang belum baca lancar dilancari. Insya Allah sedikit demi sedikit akan pasti lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, bab baru bulan lalu ya. Kita sebulan nggak ngaji ya. Pantesan banyak belum taklantuk, banyak salahnya bacanya tadi ya. Oh gitu. Kalau 2 pekan aja nggak ngaji, waduh, itu udah banyak yang lupa bacaannya ya. Makanya saya berharap Bapak kalau saya pas nggak kesini baca sendiri di rumahnya, baca sendiri di kamarnya, baca sendiri di musola sini, sambil nunggu kawan-kawannya. Begitu, jangan ustadznya terlambat ikut lambat. Apalagi ustadznya udah jam 6 sampai sini, bapak-bapak masih baru bangun tidur. Nah, itu namanya penghinaan sama ustadz. Gitu kan, penghinaan sama ustadznya sudah jauh dari subuh berangkat, bapak-bapak masih tidur kan gitu. Begitu. Ikut demo ya semalam? Oh begitu, hati-hati, di Bekasi sudah ditangkepin itu kemarin ya. Begitu. Nah hari ini mau ke Kabupaten Bekasi katanya. Begitu. Tapi mahasiswa sudah kita kumpulin ya kan di kantor Pak Polisi supaya mereka menunda. Insya Allah nggak ada. Kalau ada yang berojol kan gitu kan, berosot mau ke kantor Pemda akan ditangkap dan ditembak. Gitu. Itu aja Pak. Kalau orang merusak harus ditembakin mati, gantung aja. Begitu. Kurang ngajar itu. Oh kita cari uang aja susah. Begitu cari bensin juga susah lah. Ini bensin dilempar-lemparin kan kurang ajar itu. Begitu. Yang dituduh tukang ngojek. Pak, Bapak, oh kita untuk ngojek untuk makan aja beli bensin susah. Lah masa dilempar-lemparin kan nggak mungkin tukang ngojek ngelemparin apa bensin. Begitu. Pura-pura pakai baju ojol ya kan? Begitu. Itu kurang ajar itu. Itu namanya provokator. Nah, begitu. Nanti kalau ada tetangganya yang suka ngajak-ngajak begitu, telepon Pak Polisi, ya kan? Begitu biar diamankan atau tentara, Babinsa atau Bimaspol supaya negeri ini aman. Bangun rumah aja itu harus pakai sakinah, mawaddah, warahmah. Kan gitu. Sakinah tentram, ya kan? Tenang hatinya, ya kan? Mawaddah kasih sayang, warahmah juga dan kasih dan sayang. Begitu. Artinya apa? Harus tenang. Bangun negara kalau musuhan, kedengkian, kebencian nggak akan bisa bangun. Begitu Bapak rahimakumullah. Maka kita bangun masyarakat kita melalui masjid. Bapak pernah nggak di masjid ada tawuran? Ada gontok-gontokan bawa pisau golok itu pernah lihat nggak? Saya pernah lihat Pak. Saya pernah lihat.
begitu. Di Bekasi kemarin ada, di Kertawisata juga pernah ada. Ustadz kalau ini macam-macam, di mobil saya tidak ada golok. Satunya lagi, Ustadz kalau dia macam-macam, di mobil saya ada linggis begitu. Sampai saya bawa Pak Tolha Hasan untuk mendamaikan mereka. Tuh. Kenapa? Biasanya rebutan duit. Masjid duitnya banyak, rebutan. Masjid tanahnya luas, rebutan. Begitu. Negara banyak hartanya juga rebutan. Dan kemarin ada rumah yang duitnya banyak juga jadi rebutan. Bapak ikut nggak sana? Ikut nggak? Saya laporin nanti kan. Gitu. Begitu namanya mencuri dan merampok namanya. Ya nggak ada ajaran Islam begitu. Ya kan gitu. Dimanapun itu namanya pengrusakan. Dalilnya di mana? Nanti ada surat Al-Maidah kita baca bersama. Nah sekarang bab baru namanya Adabun Naumi. Bulan lalu sudah saya baca sedikit. Nah kita ulangi lagi bahwa ini ada etika tidur. Nah, dalam tidur itu ada etikanya, ada akhlaknya, ada tata caranya, ada tata kramanya. Nah begitu, ya kan? Ini harus kita ikuti karena ini ajaran dari Allah dan Rasulnya. Begitu. Yang pertama etikanya apa? At-taharatu was-siwaqu, bersuci dan gosok gigi. Nah, ini saya bapak-bapak pesankan yang punya anak-anak, yang punya keluarga, diajarin sebelum tidur gosok gigi. Terus berwudu, bersuci itu maksudnya berwudu. Nah, berwudu sebelum tidur. Begitu, bukan sholat aja. Jadi sunah-sunah berwudu, ada wajib berwudu, bersuci. Itu salah satu yang wajib adalah sholat. Itu wajib berwudu atau bersuci. Kemudian tawaf, gak sah tawafnya kalau dalam kondisi tidak suci. Nah begitu, ya kan? Ibadah haji, umroh haji atau umroh tawaf haji atau tawaf umroh harus bersuci. Nah begitu. Disunahkan, ini sunah. Nah, berwudu sebelum tidur. Sunah. Bersuci sebelum mindo. Apa mindo, Pak? Nanan. Berwudu lagi kalau mau mindo, hubungan suami istri mau seger lagi, wudu lagi. Nah ini tidur juga begitu, disunahkan bersuci supaya pas tidur itu dalam kondisi bersih menghadap Allah. Siapa tahu ada yang diambil pas waktu tidur, apanya? Nyawanya. Dan murid-murid saya udah banyak. Ada Pak Arif, Allahumarham, ada Pak Firdaus, itu dua-duanya pas lagi tidur, pulang dari rapat, bangunkan oleh anaknya, sudah tidak bernyawa. Satu lagi murid saya namanya Firdaus, mau dibangunkan sahur Ramadan, anaknya di Madinah apal 30 juz. Coba, luar biasa, diambil. Kan satu lagi murid saya, ya kan, bukan lagi tidur tapi lagi ceramah. Itu di Indramayu, bapak-bapak izin saya duduk boleh, silakan, karena saya capek. Orangnya tinggalnya di Jambi, tapi ceramah di Indramayu murid saya. Begitu, pas lagi ceramah capek, izin duduk langsung meninggal. Nah, begitu. Guru saya juga begitu, satu lagi khutbah Jumat, Pak Amburika, lagi khutbah Jumat merosot di mimbar. Begitu. Jadi perkembangannya hati-hati Bapak ya. Banyak zikir, banyak bersuci. Kalau matinya dalam kondisi bersuci, mudah-mudahan jiwa kita juga suci. Yang kedua, yu'idu tahuruhu wa siwakuhu wa yanwi al-qiyam lil ibadati inda taqayyud. Hendaklah dia mengulang sucinya dan siwaknya dan niat untuk qiyamul lail, untuk ibadah ketika bangun. Jadi ketika mau tidur bersuci, gosok gigi, pas bangun juga menggosok gigi dan bersuci. Niatnya untuk apa? Sholat malam, sholat tahajud, begitu. Dan ini penting barakallah. Jadi ketika kita wudhu, kita menggosok gigi, itu niatnya kita biar cepat bangun, begitu. Biar pas bangun wudhu lagi, gosok gigi lagi dan sholat malam, begitu. Dan ini dibiasakan. Memang pertama berat, buat alarm berbunyi. Lama-lama nggak usah pakai alarm, duluan bangunnya daripada bunyi alarmnya, gitu. Dan itu harus dilatih. Karena itu tidak ada di sekolahan, nggak ada. Di pengajian nggak bisa, kecuali kita sendiri yang melatih di rumah kita masing-masing. Ya kan, kita ngajarkan tapi kita nggak bisa ngawasin bapak-bapak.
Nggak bisa bangunin bapak-bapak. Kalau kita bangunin bapak-bapak, begitu nanti diprotes Pak RW dan Pak RT itu kenapa ini Ustadz Yasin ke Depok kan gitu, begitu jalan-jalan ke Depok tuh, sahur kan gitu kan. Nah itu bahaya. Nah supaya kita tidak membahayakan orang lain dan tidak mencurigai orang lain, maka kita harus latihan sering bangun. Biasanya kalau sudah kita biasa bangun malam, tidak dibangunkan, tidak pakai alarm bangun, maling pun takut memasuki rumah kita. Kenapa takut memasuki rumah kita? Karena mau mencuri ternyata barang-barang kita nggak ada. Sudah tidak ada, ketangkap Pak Hansip kan gitu. Nah ini harus kita ingat. Jangan sampai kita ketinggalan bangunnya daripada maling. Kita harus lebih dulu bangunnya daripada maling. Kalau kita nggak bangun malam qiyamul lail, berarti kalah dengan kan gitu. Maling bangun malam kan gitu. Kita nggak bangun malam. Oh, gitu. Makanya harus orang berbuat jahat aja bangun malam-malam, bahkan nggak tidur, nungguin kita, bahkan nirep kita. Nah kita masa nggak bisa bangun malam untuk kebaikan kita dan kebaikan surga kita. Yang ketiga, an la yabitu man lahu wasiyatun illa wasiyatu maktubatun inda ra'sihi fa innahu la ya'manul qabdu minan naumi. Kalau ada orang yang punya wasiat, jangan tidur dulu sebelum wasiatnya ditulis. Nah, kalau punya wasiat ditulis, kan? Begitu. Kelihatan mata kepalanya. Karena dia tidak tahu, bisa jadi pas waktu tidur punya wasiat nggak ditulis, kemudian diambil nyawanya. Sementara wasiatnya tidak tertulis. Padahal dia juga wasiat tapi nggak ditulis. Akhirnya wasiatnya tidak diamalkan oleh ahli warisnya. Dan itu pernah ada. Saya dapatkan amanah, dapat warisan. Bukan warisan, amanah wasiat dari orang yang sebagai ketua MUI gitu kan, di Subang, salah satu kecamatan di Subang. Sudah wasiat, tolong 5 hektar ini ya kan, tolong diserahkan ke Ustadz Yasin dibuat pondok pesantren. Tapi wasiatnya nggak disampaikan ke saya. Dan ada yang cerita ke saya sudah direkam dalam rekaman tape recorder, tetapi nggak disampaikan ke saya. Ya itu urusan dia. Sudah di tape, sekarang nggak pakai tulisan tapi pakai rekaman kan bisa juga. Gitu. Bapak kalau punya wasiat juga begitu. Jadi jangan sampai kita ya kan waktu mau tidur punya wasiat nggak ditulis-tulis ataupun direkam. Nah, begitu. Tapi sekarang rekaman juga bisa dikibulin ya. Pakai teknologi apa itu Pak Ferry? AI kalau bahasa orang Jawa. AI kan gitu. Nah, tapi kalau tulisan aman. Begitu. Tulisan aman. Tapi terkadang juga bisa dipalsukan kan gitu kan, tanda tangan. Itu yang ketiga. Jadi kalau Bapak mau tidur, hartanya banyak, mau punya wasiat juga boleh. Silakan tulis pakai tulisan. Yang keempat, an yanama taiban min kulli dzambin salimil qalbi li jami'il muslimin. La yahtusu nafsuhu bi dzulmi ahadin wa la ya'zimu ala maksiyatin in istaiqadha. Jadi kata Rasulullah, kata kitab ini, kalau mau tidur hendaklah selalu bertaubat. Nah, kemarin sudah kita bahas istighfar keutamaannya. Jadi kalau ada orang istighfar, tobat itu dengan baca istighfar, minta ampun kepada Allah, bertekad tidak mengulangi lagi. Dan yang ketiga, kalau ada hak-hak manusia yang lain yang kita ambil, kita kembalikan pada mereka. Jadi ketika kita mau tidur, sehendaknya dosa-dosa kita harus kita mintakan ampun kepada Allah. Hatinya harus bersih dari dosa. Apalagi dengan kaum muslimin yang lain, minta maaf kepada yang lain. Ya, jangan sampai ada di hatinya itu ya, perkataan-perkataan hati yang ingin menzalimi orang lain. Dan bertekad hendaknya meninggalkan maksiat. Begitu. Dan jangan bertekad untuk melakukan kemaksiatan. Nah, apabila mau bangun, jadi ketika bangun jangan nanti kalau saya mau bangun sudah bangun nanti akan melakukan kemaksiatan, jangan. Begitu. Nanti kalau bangun saya akan bawa molotov misalnya, begitu kan? Mau ngebom kantor DPRD, kantor polisi, dilarang itu. Ya. Siapa yang membuat rencana-rencana itu berarti itu melanggar aturan etika tidur. Gitu. Etika tidur ini nggak salah, apalagi etika bernegara. Boleh demonstrasi, itu hak suara itu ada dalam UUD 45. Boleh menyampaikan hak aspirasinya, silakan. Tapi dilarang merusak ya sarana prasarana untuk publik.
nggak boleh merusak halte, terminal, stasiun, pasar, pabrik-pabrik, perusahaan, rumah seseorang, rumah orang lain. Ini berarti di Indonesia ini perlu ngaji orang-orangnya. Nah, orang yang sudah ngaji nggak akan mungkin seperti itu. Rasulullah SAW kalau perang itu dilarang membunuh kakek-kakek, nenek-nenek, ya kan? Anak-anak kecil tidak berdosa, kaum perempuan tidak berdaya, du'afa, dan tidak boleh merobohkan bangunan-bangunan, menumbangkan tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan, nggak boleh, membunuh hewan-hewan nggak boleh, begitu. Nah ini di Indonesia ini kemarin itu berarti bukan orang Islam dan bukan orang beragama, gitu, ya. Makanya kalau ada orang model begitu, laporkan, begitu. Jangan ikut-ikutan. Nah ini dilarang keras. Islam melarang itu. Perang yang resmi aja dilarang merobohkan bangunan, begitu. Itu kalau nggak seperti orang Yahudi ya orang komunis yang suka membakar manusia hidup-hidup. Dan kemarin di Makassar di gedung DPRD ada anggota DPRD Partai Golkar meninggal ketika saat dibakar gedung DPRD Kota Makassar. Begitu. Ada 3 orang, yang 2 orang adalah staf sekwannya. Begitu. Nah ini harus kita pahami. Islam tidak mengajarkan kerusuhan. Silakan ibu buka surat Innalladzina. Nah, saya cari. Ya, antuqatta aidihim arjuluhum. Iya. Ya, silakan surat 5 tadi saya omongkan, ayat 33. Siapa Bu pilihannya? Yang belum baca lagi. Halaman berapa ini? 113 ayat 33. Silakan Bu. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya, dan yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Jadi Bapak Ibu, orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan menghina Qur'annya, menghina sunnah nabinya, ya kan, dan berusaha berjalan di muka bumi dengan membuat kerusakan, hendaknya hukumannya apa itu Pak tadi? 1 apa Bu? Bapak-bapak ingat nggak? Dibunuh. Yang kedua disalib. Yang ketiga potong tangannya dengan apa? Menyilang dengan kakinya. Potong tangan atas kanan misalnya, kakinya dipotong yang sebelah mana? Kalau yang dipotong tangan kiri, kakinya yang sebelah kanan. Yang keempat diapain? Keempat atau kelima? Dibuang. Begitu ya, ke hutan atau ke laut. Begitu. Kalau ke laut berarti apa? Mati. Begitu. Orang nyakitin orang banyak, membuat orang takut. Begitu. Harta orang dibakar-bakar. Begitu. Enggak beretika dan tidak bermoral. Begitu. Saya marah sebenarnya itu dari dulu. Begitu, orang-orang yang model begitu itu. Jadi saya tidak pernah diajarkan orang-orang yang membuat kerusakan itu dibiarkan. Cocoknya dihabisin. Gitu. Enggak kenal ampun siapa gedalangnya, siapa gurunya, begitu. Siapa perencananya, begitu. Di balik itu semuanya. Nah, begitu. Ya, ini dalam hubungan masalah tidur. Mau tidur aja kita harus tobat. Lah ini mau tidur malah membuat rencana apa? Makar. Nah, begitu ya, dilarang. Begitu. Ya, ikutin yang baik-baik Bapak. Anak-anaknya juga di awal, yang sekolah SMA, SMK, yang kuliah-kuliah atau kerja di pabrik-pabrik, begitu. Jangan ikut-ikutan kelompok-kelompok yang membuat onar negeri ini, begitu. Tidak ingin negaranya ini tenang. Itu yang keempat. Yang kelima, an yaktasida fi tamhidil firasyi an-na'im. Hendaklah menyediakan, ya kan, tempat tidurnya atau kloso bahasa Jawanya, tikarnya itu yang sederhana, sedang-sedang saja. Karena kalau terlalu mewah, terlalu empuk kasurnya, itu tidurnya terlalu nyenyak, pas adzan nggak dengar, gitu, ya kan? Begitu. Makanya Rasulullah SAW tidur alasnya itu Bapak pernah lihat kelapa
ya, atau aren itu ada pelepahnya, terus pangkal pinggir kanannya ada apanya namanya? Ada serabutnya, dan itu dibuat bantal dan dibuat tikar alas tidur beliau. Kira-kira sakit enggak? Paman pernah ngerasain begitu belum? Belum pernah, saya biasa. Mungkin itu di kampung, di tempat-tempat transmigran, ya biasa tidur bersama mereka. Begitu. Bapak ngerasain, biar ngerasain jangan tidur di tempat yang empuk terus. Kalau tidur di tempat empuk itu bangun malam berat. Gitu. Apalagi sebelum tidur makan dulu. Begitu. Sebelum tidur apa? Makan dulu. Itu nyenyak sekali, pakai wawu, nyenyak sekali. Begitu kan? Begitu sampai ngorok, azan pun nggak dengar. Begitu. Kecuali pakai alarm. Nah, begitu. Pakai alarm dimatiin lah kita. Begitu. Kayaknya pengalaman ya. Kan gitu ya. Begitu ya. Begitu kalau capek banget tuh bangun subuh itu berat. Begitu. Apalagi bangun qiyamul lail. Begitu. Makanya pakai yang sederhana. Kalau sederhana itu kulit akan ledok. Apa ledok Pak Ferry? Ledok. Ngecap. Ada ngecap bekas tiker, bekas apa namanya itu kloso, ya kan? Kalau tikernya dari apa namanya itu yang biasa pakai tiker itu di Jawa apa namanya Pak? Mendong, ya. Apa kalau Sunda apa mendong? Buat tiker-tiker sekarang warna-warni ada dicat hijau, merah, itu kuning, gitu kan? Begitu. Itu masih mending empuk lah. Kalau dibuatnya dari bambu, begitu. Bambu Pak di kampung saya itu pakai bambu. Ya apa namanya tempat tidurnya dari bambu dianyam, begitu. Udah, begitu. Udah. Itu sakitnya luar biasa, apalagi kecepit, udah, begitu kan, begitu, kecepit, aduh sakit, begitu kan, begitu. Nah ini penting, barakallah. Jadi jangan terlalu memakai apa namanya tempat tidur yang nyaman, begitu. Kalau ingin bangun malam, nah begitu. Saya kurangi Pak, makanya kasur saya rusak. Ada kawat-kawatnya nongol, nggak saya beli baru Pak, gitu kan? Saya beli baru, kawatnya masih nongol, gitu kan? Karena apa? Utangnya masih belum lunas, gitu kan? Begitu. Itu penting Pak. Kasur saya itu masya Allah duduk sono cekat, aduh ada kawat, duduk sini, aduh, begitu. Jadi bapak-bapak itu penting, bapak harus sampaikan pada teman-teman kita. Tuh Ustadz Yasin, anggota dewan, nggak gemuk-gemuk, itu pasti uangnya untuk kaum masyarakat. Nah, bukan gitu. Itu yang bilang begitu, itu Pak Deddy Mulyadi, begitu kan. Kemarin saya ketemu Pak Deddy Mulyadi, Pak KDM, gitu kan. Ini contoh nih Pak Slamet, Pak Nur Yasin, ini badannya kurus-kurus ini pasti yang saya tahu. Itu duitnya nggak dimakan sendiri, untuk rakyatnya, kan gitu kan, begitu ya. Kalau ada anggota dewan gemuk-gemuk itu berarti kayaknya dimakan sendiri kan gitu kan, begitu. Itu kata Pak Deddy, ada rekamannya dilihat di YouTube, ya kan begitu. Itu penting Pak. Jadi kita semuanya kalau tidur jangan terlalu nyaman, terlalu nikmat, nanti lupa bangun subuh. Nah, begitu. Yang keenam, alla yanamu malam yaghlibuhu naum wala yatakallafu istijla bihi illa idza qasada bi al isti'anah alal qiyami fi akhiril lail. Jadi kalau mau tidur jangan tidur sebelum memang kita ngantuk banget. Nah, makanya buat ngantuk yang ngantuk pas. Jadi jangan sampai kita belum ngantuk tidur, tapi pas ngantuk nggak bangun, nggak tidur kan gitu kan, begitu. Karena banyak ngopi misalnya kan. Makanya kalau bisa, kalau pas malam jangan ngopi, begitu kan. Ngopi boleh tapi jangan pakai gula. Yang membuat kita mudah tidur itu bukan kopinya, mudah melek, ya kan? Bukan kopi. Kalau minum kopi saya biasanya kalau pakai gula, gitu kan, itu cepat tidur. Gitu. Kalau pas nggak pakai gula, itu lebih cepat tidurnya. Begitu kan? Nyenyak sampai ngorok, begitu. Kalau ada orang punya sugesti minum kopi biar nggak tidur, itu betul lagi saat minum nggak tidur, kan gitu, begitu. Maka saya bilang kalau saya minum kopi nggak bisa tidur. Nah, setelah minum kopi, lah begitu geleser bahasa Jawanya. Padamun ada padamun, mana padamun? Oh gitu ya padamun ya. Apa geleser padamun terjemahnya? Nyenyak tidurnya, kan begitu. Makanya Allah saya kurangi minum kopi. Kecuali kalau diundang kawan-kawan, Pak Ustadz mau ngopi, Bapak ngopi nggak? Ngopi, lah ya udah ngopi, nyenengin orang, kan? Dilarang, melarang, nyenengin orang. Kata Rumaira kan gitu, dilarang, melarang, kesenangan orang, asal kesenangannya nggak ganggu orang, nggak mudorotin orang. Tapi kalau merokok itu mudorotin orang, minimal itu apa namanya nyakitin istri. Mestinya itu satu kotak untuk garam 1 bulan, itu 1 kotak untuk 1 hari rokok habis, gitu. Itu ndolimin istri, begitu. Bapak yang rokok dikurangi rokoknya ya, begitu. Jangan sampai lagi tidur
Merokok bahaya, bisa kebakaran itu kasurnya, ya kan? Begitu ya. Yang keenam, yang ketujuh, an yanama mustaqbilal kiblah. Kalau mau tidur wajahnya dihadapkan ke kiblat. Begitu. Jadi posisinya miring, kepala di utara, ya kan? Kemudian miring ke kanan. Nah, begitu, menghadap kiblat. Gitu. Ya kan? Kalau nggak ada guling ya istri, kan gitu yang dikelonin, ya kan? Begitu. Ya nggak apa-apa, istrinya di sebelah kiri, sebelah kanan kita, terus gitu. Miring, mama depan saya, biar saya menghadap ke kiblat. Itu gak jadi tidur namanya ya, begitu ya, begitu. Jadi itu disunahkan. Yang kedelapan, ad-du'a inda naumi bima warad. Ketika mau tidur berdoa. Gimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, ini mau tidur. Makan ya. Gimana balik? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang panjang ada lagi, kan gitu. Ada lagi yang panjang. Silakan buka nanti di searching ya. Itu di Google, di googling doa sebelum tidur. Gitu. Apa panjang, ya kan? Ya kan? Wajah tuh ya. Wajahi ilaika wa fawattu amri ilaika wa aslamtu nafsi ilaika. Begitu. Jadi ada hadis-hadis yang mengajarkan doa sebelum tidur. Itu penting untuk menyerahkan diri kita, menyerahkan amalan-amal kita. Kita titipkan hidup kita dan hidup keluarga kita, perusahaan kita. Kalau udah tidur, perusahaan ini siapa yang jaga? Security. Ada security-nya Pak Ferry? Ada, tapi dia tidur nggak kalau malam? Nah tidur. Begitu, kalau dititipin security bisa tidur dia. Apalagi titipin Pak Nur Yasin lah, begitu udah jauh tidur pula. Suka tidur, mau nyetir mobil aja kadang tidur, begitu kan? Begitu. Makanya saya berharap bahwa serahkan diri kita kepada Allah saat tidur. Serahkan urusan kita kepada Allah. Serahkan barang-barang kita, titipkan kepada Allah. Titipkan keluarga kita pada Allah. Kita jadi tenang tidurnya. Begitu, ya. Kok sudah dititip kepada Allah, ternyata, ya kan? Yang kita titipkan itu diambil orang, ya udah, itu namanya takdir gitu. Ya udah, takdirnya memang diambil orang. Kan banyak Pak, begitu kan. Sudah bagus, suami istri lama begitu kan. Pas suaminya nggak punya kerjaan Pak, ditinggal Pak, begitu. Akhirnya duda kan gitu kan, begitu. Ya, gubernur saya ngomong begitu kemarin, begitu kan. Gubernur saya, KDM itu ada apa? Apa artinya KDM? Kang Duda melayang-layang, kan gitu, kan gitu. Beliau sendiri yang ngomong begitu. Kang Duda merana katanya, kan gitu. Begitu, itu namanya KDM. Beliau yang bilang di Bandung kemarin. Masya Allah, orang yang begitu Masya Allah, suka ngasih uang. Masya Allah. Ini yang nyanyi orang mana nih? Bekasi. Berapa orang? Udah, saya kasih 50 juta untuk kalian. Begitu Kang ngasih uang. Masya Allah. Begitu. Mudah-mudahan bukan untuk apa namanya itu, apa namanya? Selfie itu apa namanya? Pencitraan, mudah-mudahan ya. Begitu, mudah-mudahan beliau membela kita semua bangsa Indonesia, bukan membela yang bayar, ya kan gitu ya. Begitu. Maju tak gentar membela yang benar, kan gitu kan. Begitu, membela yang bayar, ya kan. Nah, ini yang ke-8. Jadi saat mau tidur banyak doa sesuai dengan wirid-wirid yang ada. Misalnya yang mudah, Bapak. Sebelum tidur membaca 3 surat. Nah, 3 kali yang belakang. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu baca supaya apa? Supaya kehidupan kita dijaga oleh Allah, gitu. Ya kan? Kemudian doa-doa yang lain, ya kan? Dan ini kemudian sebelum doa, sebelum baca kulhu dan seterusnya, wudu dulu, begitu kan? Sebelum tidur, setelah doa-doa, ya kan gitu. Ya, sebelum tidur tangan kita diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, itu etikanya, ya kan? Jadi sebelum tidur wudu dulu, kemudian wirid, kemudian menghadap ke kiblat, baca-baca doa, baca-baca wirid-wirid yang ada, selesai yang terakhir tadi yang dibaca yang tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fatu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Nah, kan? Alja'tu dhuhri ilaika, aku piringkan punggungku untukmu, ya kan? Ya, dan seterusnya. Setelah itu yang terakhir, diusap kepalanya, mukanya, kepalanya, tubuhnya semuanya. Nah, dan tidur di situ dan nggak ngomong lagi. Gitu. Kecuali ngigo, kan gitu. Kecuali ngigo. Nah, gitu tidak disengaja, kan gitu. Kan terkadang ada orang tidur tapi ngobrol, bahkan ceramah, baca Quran. Nah, itu berarti apa? Semangat ceramahnya tinggi, semangat baca Qurannya tinggi, gitu
Yang repot kalau ngomong nyumpahin Pak RT, nah itu berarti buncinya sudah ngaruh napung namanya. Begitu ya. Baca ayat kursi dan sebagainya. Baca juga 33 subhanallah, ya kan? Ada dalilnya. Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. Ini termasuk sunnah-sunnah sebelum tidur. Yang ke-9, an yatadzakkara indan naumi anna nauma nau'un wafatin. Harus ingat ketika sudah tidur itu harus diingat dalam pikiran kita bahwa tidur itu adalah salah satu cara Allah mematikan kita. Nah, tidur itu adalah mati sebenarnya. Lihat ibu-ibu sebagai penutup surat Az-Zumar, silakan. Surat ketemu Az-Zumar? Surat berapa, Bu? 39. Nah, saya cek dulu. Ini penting Bapak. Terkadang kita ini tidur nggak ingat mati, gitu kan? Padahal tidur itu juga mati, kan gitu kan? Makanya doanya gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Apa artinya? Ya Allah, dengan namamu aku, ya kan, hidup, dan dengan namamu aku mati. Akan mati maksudnya akan tidur, kan gitu, ya kan? Nah, ayatnya mana ya? 42. Silakan. Sudah ketemu Ibu? Silakan gantian. Ulangi Allah. Pada saat kematiannya. Ya. Dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya. Dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita tidur, ya harus kita sadari bahwa Allah itu yang genggam nyawa kita. Saat mati digenggam oleh Allah, saat tidur juga digenggam oleh Allah. Yang ngelola, yang mengendalikan nyawa kita Allah, bukan kita. Makanya ketika kita sudah bangun, doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mati kami. Tuh. Jadi tidur itu bagian daripada mati. Cuma matinya sementara. Gitu. Masih bernapas paru-paru kita. Tapi kalau mati beneran, udah nggak bisa balik lagi. Maka ketika kita masih bisa balik, maka bersyukur. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tapi harus ingat, kepadanya kita kembali lagi nanti. Begitu. Jangan adigang, adigung, adiguna. Begitu. Supaya kita tidak menjadi orang sombong. Lu mati nggak ada yang bisa jagain, kan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Yang ke-10, ad-du'a inda at-tanabbuh. Ya, doa setelah kita bangun tidur. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu ngapain? Baca surat Ali Imran yang terakhir. Setelah bangun, doa. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa. Kemudian selesai doa, kita jalan-jalan kaki ke rumah, keluar rumah, lihat bintang-bintang di langit kalau nggak hujan. Bintang-bintang yang ada di sana sambil membaca ayat-ayat Allah. Ayat 195 sampai 200 surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kalian ingin sukses, kita ingin berhasil, sukses dunia akhirat, baca ayat ini. Begitu, sabar. Ya, orang-orang yang beriman sabar dan kuatkan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah agar kalian menjadi orang sukses. Sukses itu harus sabar, nggak boleh tergesa-gesa. Begitu. Nah, ini yang ke-10 ya. Kemudian ya, kemudian setelah itu ya kan membaca surat Ali Imran sudah, kemudian kita cari air, berwudu. Nah, begitu. Idza qama minal laili iftataha sholatahu. Ya kan, Allahumma robba Jibril. Salat dengan doa iftitahnya ini. Ya, doa iftitah ketika tahajud. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard
alimal ghaib wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haq biidnika innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Nah, ini doa iftitahnya. Sholat tahajud beda doanya, iftitahnya beda. Walaupun boleh yang biasa kita pakai, tetapi Bapak harus ingat, ya kan? Setelah bangun tidur doa baca apa tadi? Baca apa tadi Pak? Ali Imran ayat berapa? 195 sampai ayat 200. Biasakan. Kalau nggak hafal baca aja. Handphonenya dipegang baca. Nanti Bapak-bapak istrinya akan terkagum-kagum. Wih, suamiku taat ibadah sekarang. Tahajudnya kenceng gitu Pak. Pasti rezeki lancar. Pak, bangun pagi lagi Pak. Nah, begitu. Begitu harus biasakan. Begitu, Pak, bangun lagi. Ternyata Bapak pergi ke sana itu ke Luinanggung, kami di rumah itu terasa ada bedanya, ada perasaan, ada kekuatan tambahan. Kemarin ada yang nganterin kue, kemarin ada yang nganterin berkat, kemarin ada yang nganterin uli, ya kan gitu. Itu gara-gara apa? Istighfar toh. Bangun malam. Gitu. Apa pernah begitu belum? Ngalamin? Bapak lagi sholat, di rumah ada yang nganterin makanan. Gitu. Belum pernah kan? Coba besok. Oh, saya mau sering Pak. Begitu. Saya di Australia, saya umroh, saya kemana-mana sama istri saya umroh. Itu rumah penuh dengan makanan. Sampai anak saya bilang, Bi, tolong WA ke saya. Tolong kalau yang nganter makanan jadwal kek begitu kan begitu. Sampai numpuk buahnya begitu. Kulkas gak muat. Coba bayangin. Bapak pernah gitu belum? Karena Bapak belum pernah ngirim makanan ke rumah Ustad. Kan gitu kan. Begitu ya. Itu Ustad di tetangganya, kalau ada Ustad di KM atau Pak RT, kalau Bapak punya rezeki, kirim Pak, kirim. Gitu. Kalau pulang dari Cianjur ke sini, bawa pisang pisang tanduk kayak talas kayak apa bawa untuk Pak Peri. Begitu. Pak Peri pernah dibawain talas belum? Belum, astagfirullah teganya itu. Kalau Pak Peri aja gak pernah dibawain, apalagi saya, kan gitu Pak Dede, ya kan? Begitu, aduh bener-bener teganya. Begitu Pak Danang. Ini contoh. Walaupun kita miskin, saya pernah Pak miskin banget. Saya bawa itu sambal pecel guru saya, pecel sama payek, begitu payek, begitu. Lah orang miskin mau bawain sate ya nggak bisa kan? Begitu, bawain sambal pecel sama payek, sewenengnya. Padahal dia orang Aceh Pak. Tapi seneng payek, seneng sambal. Kenapa? Muridnya miskin bawain sambal pecel sama payek. Coba bayangin, Bapak kaya tapi gak pernah bawain talas sama Pak Peri. Kan gitu kan. Itu penting. Walaupun Pak Peri gak minta, enggak. Orang kaya itu kalau dikasih mau Pak. Walaupun sego pecel sak pincuk. Kan gitu kan. Begitu ya. Lah udah sudan, tanya aja Pak Peri, sego pecel mau nggak? Lah lidahnya sama saya, kan gitu kan? Begitu, itu penting Pak Didi ya, begitu. Bilangin, nih Pak Ustadz, saya bawain sambal pecel sama payek. Ini yang goreng payek istri saya, yang buat pecel saya sendiri. Begitu, rasanya bukan pecel, ternyata gado-gado sama karedok, kan gitu ya. Ya ora apa-apa, begitu kan? Yang penting ada niat. Kan? Ingin berkah seperti itu Pak, mancing rezeki. Kalau bapak-bapak nganter talesnya satu, begitu kan? Kayak nggak mancing. Kalau mancing itu umpannya udang kecil gini, dapatnya ikan kecil atau ikan besar? Kecil gitu. Tapi kalau umpannya ikan ya tongkol segini gitu, mancing di lautan, dapatnya ikan teri atau ikan tongkol lagi? Lah ikan tuna yang gede itu. Begitu Pak. Itu caranya gitu, mancing rezeki kayak mancing ikan. Tapi kalau nggak pernah mancing, ya mohon maaf, nggak ada dapat ikan kan gitu ya. Begitu Pak Ferry, terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita keberkahan hidup kita, keberkahan ilmu kita, keberkahan negeri kita, aman, adil, makmur, aman, tentram, dan kita masuk surga bersama Kanjeng Nabi, bersama keluarga dan guru-guru kita semuanya dan tetangga-tetangga kita. Mau ada salahnya, kita doa. Ada tambahan Pak Ferry? Kalau enggak, mari kita doa mudah-mudahan. Nah, doa untuk negeri kita supaya Allah berikan keamanan, mudah-mudahan Allah menjadikan para pemimpin kita selalu membela rakyat kita, dan mudah-mudahan orang-orang yang berkeinginan untuk merusaknya Allah tahan dan Allah genggam mereka supaya tidak melakukan kejahatan dan keonaran di negeri kita. Lalu ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana lakal hamdan kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan la fi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal mu'minin, Allahumma sallimna wal muwattinin, Allahumma sallimna wal filistiniyin, Allahumma sallimna wa indonesiyin, Allahumma sallimna biladal muslimin, Allahumma sallimna min a'daika wa aidil makirin. Allahumma rabbana inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansurna wal mu'minin, Allahumma ansurna wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ja'alna minan nasirina li dinika ya rabbal alamin. Allahumma tsabbit aqdamana, Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma wahhid sufufahum wa jama' kalimatahum. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran mubaraka, Allahumma ansurhum nasran qariba ya rabbal alamin. Allahumma akhdhul man khadhalad din minal kafirina wal musyrikina wal munafiqin wasyuyu'in wasyi'in wal mustasyrikin. Allahumma akhdhulhum, Allahumma aktulhum fa innahum qatalul muslimin wa mazzaqu sufufal muslimin wa dammaru biladal muslimin wa akhadhu amwalal muslimin wa wasabu ya Allah amwalal mu'minin. Allahumma aktulhum, Allahumma al'anhum fa innaka azizun dzuntiqam. Ya Allah ya Rabb, kami duduk di sini di musola kami, tempat kerja kami ya Allah, bersama pimpinan kami, teman-teman dan sahabat kami ya Allah, untuk belajar agamamu. Kami sudah tunaikan ya Allah, belajar ilmu dari kitabmu dan dari ajaran ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah, berkailah ilmu kami ya Allah, dekatkan kami kepadamu ya Allah, dekatkan kami sesama anak bangsa kami ya Allah, jauhkan dari mara bahaya ya Allah, jauhkan dari kejahatan ya Allah, kumpulkan pada mereka-mereka yang soleh dan solehat ya Allah. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, gemah, ripah, loh, cinawi, toto, tutur, pertora, harjo, ing arsa sentulodo, ing mati bangun karsa tuturi handayani ya rabbal alamin. Jadikanlah ya Allah masyarakat maju, bangkit dan sejahtera ya Allah. Tidak ada lagi orang-orang yang menghalangi kemerdekaan kami, kecuali Kau berikan kepada kami kemerdekaan untuk menjadi orang-orang yang baik ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, putra-putri kami ya Allah, soleh dan solehah, yang beribadah kepadamu, membangun bangsanya dan membangun masa depan kami ya Allah, ya Rabbal, di dunia dan akhirat kami ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna, Allahumma ya Allah, terimalah permohonan kami, terimalah ibadah-ibadah kami, terimalah apa yang kami lakukan demi ya Allah mencari ridhamu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.